Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya Bapak. J, siap. Izin Pak Kakanwil, berkenan dimulai untuk menerima laporan dari Ketua kelas ya Bapak. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak Saifullah. Siap. Duduk, siap, gerak. Lapor peserta pelatihan teknis pengamanan lanjutan Angkatan 1 dan 2. Angkatan 1 jumlah 57 orang hadir lengkap. Angkatan 2 jumlah 56 hadir lengkap. Siap mengikuti pengarahan dan kegiatan. Siap, lanjutkan. Terima kasih. Lanjutkan. Duduk, istirahat, gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Priyadi, BSIP MSI. Yang kami hormati teman-teman peserta siswa pelatihan teknis pengamanan tingkat lanjutan Angkatan 1 dan 2 pada Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah di tengah kesibukan beliau berkenan untuk mengisi jam pimpinan pada pelatihan teknis pengamanan tingkat lanjutan kepada 113 siswa peserta. Izinkan kami sebelum pelaksanaan penyampaian materi oleh Bapak, berkenan izinkan kami untuk melaporkan bahwa peserta pelatihan teknis pengamanan tingkat lanjutan Angkatan 1 dan 2 ini adalah sebelumnya peserta pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar, di mana telah diikuti oleh 120 orang, dan hari ini teman-teman yang telah lulus sejumlah 113 orang ini mengikuti pelatihan teknis pengamanan tingkat lanjutan dari 10 kantor wilayah pada wilayah kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Saat ini teman-teman peserta pelatihan teknis sedang memasuki agenda pembelajaran offline, yaitu coaching dan mentoring di masing-masing satuan kerjanya. Dan pada tanggal 9 Juli besok akan dilakukan post-test evaluasi kepada 113 peserta. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan kami mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah kiranya berkenan memberikan penguatan kepada teman-teman peserta siswa pelatihan teknis pengamanan tingkat lanjutan dari 10 kantor wilayah ini. Untuk itu, kepada Bapak dipersilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Kabadiklat Jawa Tengah. Selamat pagi saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, apakah suara saya bisa didengar oleh teman-teman semua? Ketika jelas, saya minta tolong untuk diangkat tangan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita bersama-sama sedang mengikuti bersama ya, pembelajaran yang terkait dengan kebijakan pengamanan pada lapas rutan di seluruh Indonesia. Tentu saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian karena
sebagian besar dari kita adalah generasi muda. Ya, saya lihat kalau dari wajah-wajahnya ini paling umurnya 17 tahun, 18 tahun. Kelihatannya saya lihat seperti itu, dan tentu ini menjadi modal besar kita semua untuk melakukan kerja-kerja bersama, khususnya di di Kementerian Hukum dan HAM dan di jajaran pemasyarakatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya baru 2 bulan di Jawa Tengah dan terkait dengan masalah pemasyarakatan, saya informasikan kepada saudara sekalian bahwa saya mulai bekerja di Sulawesi Utara, di Lapas Manado, mulai dari anggota jaga. Jadi kita semua masuk ke dalam regu jaga, ya kami, ya, kemudian kurang lebih sekitar 1 tahun ya, itu menjadi anggota jaga, naik turun pos, panas, dingin, hujan, angin ya di daerah Sulawesi Utara sana, dan saya percaya mudah-mudahan juga saudara-saudara sekalian melakukan yang sama. Tetapi terkait dengan itu semua, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita semua harus mempunyai kebanggaan, harus mempunyai martabat, harus mempunyai pembeda atau dignity yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pengamanan atau keamanan dan ketertiban yang ada di lapas rutan, saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian mungkin sudah paham terkait dengan tugas dan fungsi. Ya, tetapi saya percaya bahwa kurang lebih selama 2 bulan saya berada di Jawa Tengah, sebagian besar dari saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini, sebagian besar tidak paham tentang standar operasional prosedur pengamanan yang ada di lapas rutan. Apalagi yang berkaitan dengan sistem dan proses pemasyarakatan. Ya, tetapi mudah-mudahan saja saudara-saudara sekalian paham tentang itu, tentang sistem pemasyarakatan, tentang sistem peradilan pidana, kemudian juga masuk ke lebih spesifik terkait dengan masalah sistem pengamanan yang ada di lapas, rutan, bapas, dan perubasan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang keamanan, saya ingin coba saudara-saudara sekalian untuk masuk ke dalam proses bisnis pemasyarakatan. Saya akan berbicara di kerangka besar menyangkut masalah sistem pemasyarakatan secara keseluruhan, kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Silakan saya minta tolong untuk slide-nya Pak, dari pertama dulu. Tolong slide-nya dirubah dulu. Oh ternyata belum diperbaiki. Yang kedua Pak, slide yang kedua. Slide yang ketiga, wow ternyata belum diperbaiki. Pak Kaswo, barangkali teman-teman yang ada di Vita Pak, tolong sekretaris tolong disampaikan. Izin Pak Kaswo, ya ada saya evaluasi tadi berkasnya, kemudian saya sudah perbaiki dan saya serahkan kepada Vita supaya itu segera disampaikan kepada Pak Kabadiklat. Ya, tetapi sambil menunggu saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya, supaya pemahaman kita terkait dengan masalah pemasyarakatan adalah holistik. Coba sampai telepon ke Vita. Kenapa belum? Ya. Yang pertama, lembaga pemasyarakatan atau pemasyarakatan, saya tidak bicara tentang lembaga pemasyarakatan. Ketika kita berbicara tentang pemasyarakatan, ya, maka yang harus kita pahami bersama adalah pertama, terkait dengan BAPAS, Balai Pemasyarakatan.
Yang kedua terkait dengan rubasan. Yang ketiga baru rumah tahanan negara. Kemudian yang keempat baru berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan. Apakah itu lembaga pemasyarakatan anak, lembaga pemasyarakatan dewasa, kemudian juga termasuk lembaga pemasyarakatan perempuan. Ya, ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian supaya saudara-saudara sekalian bisa memahami betul bahwa ketika kita berbicara tentang pemasyarakatan adalah ada saudara-saudara kandung kita yang berada di seputar itu. Saya ingin saudara-saudara sekalian memahami dalam konteks sistem. Ya, memahami pemasyarakatan dalam konteks sistem. Baru setelah itu, maka saudara-saudara sekalian akan menjalankan tugas dan fungsinya di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian belum pernah disampaikan soal ini. Mudah-mudahan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, apakah sudah ada materi yang menyangkut masalah ini? Coba telepon ke Pak itu dulu. Kita. Ada? Sudah disampaikan? Ya. Terima kasih. Ini gambar yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa inilah sistem peradilan pidana terpadu yang kita bangun bersama-sama. Di mana posisi Bapas, di mana posisi rutan, di mana posisi polisi, jaksa, hak pengadilan, dan di mana posisi lembaga pemasyarakatan. Itu bukan pemasyarakatan ya, tapi lembaga pemasyarakatan yang terakhir. Nah, saya minta tolong silahkan ini dipahami baik-baik. Nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Di dalam konteks ini, maka di dalam sistem peradilan pidana, kalau ini organisasi sebagai proses, maka ada proses input dan ada proses output. Ya, inputnya adalah tahanan, kemudian bisa narapidana, bisa klien pemasyarakatan, bisa barang-barang dan lain sebagainya. Ketika masuk di dalam kotak, maka proses yang harus kita lakukan inilah yang dimaksud sebagai proses pembinaan yang ada di pemasyarakatan. Gitu ya. Semua proses pembinaan yang ada di jajaran pemasyarakatan saling mempengaruhi, saling berinteraksi, saling ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, maka posisi Bapas di dalam sistem adalah menempati posisi sentral. Oke, Bapas menempati posisi sentral. Mengapa Bapas menempati posisi sentral? Karena memang teman-teman dari Bapas sejak di kepolisian dia sudah turun sama dengan rubasan. Cuma rubasan yang menyangkut barangnya, sementara orangnya ditangani oleh Bapas bersama-sama dengan rutan. Pahamilah gambar itu secara baik-baik bahwa inilah proses dari sistem peradilan pidana yang harus kita pahami secara bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian paham tentang ini, ya. Nah, oleh karena itu jangan menganggap sepele teman-teman yang dari rubasan. Jangan menganggap sepele teman-teman yang dari Bapas. Karena apa? Kalau ketika kita berbicara tentang sistem, maka ya, harus ada kesinambungan proses interaksi, proses interrelasi, proses interkoneksi, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan ini tidak boleh putus. Sayang sekali teman-teman yang dari lapas, teman-teman yang dari rutan, teman-teman yang dari rubasan sering sekali menganggap bahwa Bapas itu hanya berada pada posisi yang terakhir. Nah, ini yang harus saya pahamkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Bapas itu mulai bergerak sejak proses di kepolisian, sejak di pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Ini penting saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, khusus untuk di lembaga pemasyarakatan yang digambar coklat. Itu ada 4 kegiatan, merah, kuning,
biru dan hijau. Inilah proses pembinaan yang meliputi 4 tahap pembinaan kita. Oleh karena itu, mulai dari Babas, kepolisian, jaksa, kemudian hakim, sampai ke lembaga pemasyarakatan, ini adalah proses secara berkesinambungan terkait dengan proses perlakuan dan pembinaan terhadap pelanggar hukum. Ya, ini nanti kita bisa diskusikan. Kemudian masuk ke slide berikutnya, Pak Jin. Nah, saudara-saudara sekalian, satu lagi, Pak, atau 2 lagi yang ke bawahnya, supaya kita lebih mudah. Ya, yang proses bisnisnya, Pak, yang di atasnya, Pak, sorry. Saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita melihat proses pemasyarakatan, saya minta saudara-saudara sekalian dalami ini baik-baik, ya, dalami ini baik-baik. 4 tahap tadi yang ada di gambar yang di sana tadi, ya, gambarnya adalah seperti ini. Ya, gambar ini seharusnya sudah beredar sejak tahun 2015. 2015 Pak, harusnya sudah. Tapi di Jawa Tengah, ya, ketika saya jadi Kakanwil di Jawa Tengah, Kakanwil di Sulawesi Selatan, di Kakanwil Sumatera Utara, dan di Ambon di Maluku. Suaranya berdengung, Pak. Minta tolong teman-teman yang menggunakan handphone barangkali untuk sementara dinonaktifkan dulu. Baik, saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan. Ini adalah proses pemasyarakatan yang semua kita punya. Ya, silakan nanti tolong Bapak Ibu sekalian difoto. Kemudian setelah itu, kalau Bapak Ibu sekalian tidak paham, mari kita diskusikan bersama-sama. Supaya Bapak paham, saya minta tolong kepada saudara-saudara sekalian seluruh peserta untuk mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu. Termasuk di dalamnya misalnya Undang-Undang Pemasyarakatan, kemudian ada PP PP 99, kemudian ada Permen 13, kemudian ada standar minimum rule treatment of prisoner dan lain sebagainya. Ini penting saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian supaya saudara, proses pemasyarakatan ini adalah ada di dalam satu kerangka proses pembinaan yang ada di kita. Ya, oleh karena itu, semua tindakan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang berkaitan dengan masalah pengamanan, yang berkaitan dengan tata tertib akan berkaitan atau bersentuhan langsung dengan masalah tahap dan proses pembinaan. Saya masih sering mendengar dan saya masih sering sangat saya jumpai bahwa proses tahap pembinaan itu dimulai sejak tahap mapenaling. Padahal itu adalah terminologi yang salah. Itu istilah yang salah menurut hukum. Ada teman-teman yang ada di rutan, ada teman-teman yang ada di lapas, bahwa tahanan itu adalah titipan. Ya, itu salah, Pak. Tahanan itu bukan titipan. Oke, teman-teman yang ada di Rubasan masih menganggap bahwa barang yang ada di Rubasan itu adalah titipan. Padahal semuanya itu tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukumnya, Pak. Silahkan baca di KUHAP, silahkan baca di KUHP, silahkan baca di PP 27 tahun 83. Ya, supaya ini paham betul. Nah, yang pertama tadi, istilah admisi, orientasi, dan observasi.
Ya, jadi saya minta tolong istilahnya bukan mapenaling Pak, tetapi istilahnya adalah yang digunakan adalah pada tahap pembinaan 0 sampai 1/3 masa pidana, yang digunakan adalah admisi, orientasi, dan observasi. Isinya apa? Pada masa admisi orang masuk Pak. Kemudian orientasi, orang diberikan pengenalan terhadap lingkungan semua yang ada di situ. Tetapi pada saat yang sama, Bapas harus bersama-sama turun di lapangan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. Ya. Kemudian Bapas juga melakukan asesmen menjadi satu di dalam penelitian kemasyarakatan. Nah, apa maksudnya? Setelah masukkan ke dalam buku register, lakukan penelitian berikan dia pengenalan terhadap lingkungannya, hak-haknya, kewajibannya, dan lain sebagainya. Kemudian itu dibikinkan litmas, penelitian kemasyarakatan. Oke, itu semua dipastikan adalah supaya pelanggar hukum atau warga binaan pemasyarakatan, teman-teman yang ada di lapas, teman-teman yang ada di rutan tahu bahwa ini sebenarnya narapidana ini siapa sih, tahanan ini siapa sih. Jadi bukan langsung masuk ke dalam blok mapenaling, blok mapenalingnya diganti saja. Nanti tolong sampaikan kepada kalapasnya, blok mapenaling itu harus diganti namanya menjadi blok admisi, orientasi, dan observasi. Saya percaya karena saudara-saudara semua masih muda, ya, menerima perubahan, menerima pembaharuan itu lebih mudah. Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa ketika saudara mudah untuk menerima perubahan, maka yang terjadi kemudian adalah kita semua akan mampu beradaptasi dengan lingkungan kita. Mudah-mudahan yang satu ini paham. Tolong nanti difoto, kemudian di bold sedikit, atau nanti saya kirimkan kepada saudara-saudara sekalian, supaya tahu apa yang terjadi di proses administrasi, admisi, orientasi, dan observasi, kemudian bagaimana proses pelaksanaan pembinaan dilakukan, kemudian bagaimana perawatannya dilakukan, kemudian bagaimana setiap tahapan dari kotak-kotak atau dari proses-proses pembinaan ini dilakukan dengan benar. Bukan dilakukan dengan baik, Pak, tapi dilakukan dengan benar. Benar menurut siapa? Benar menurut standar operasional prosedur. Saya ingin melatih saudara-saudara sekalian generasi muda untuk memahami pekerjaan itu secara holistik, secara menyeluruh, secara terintegrasi, tidak boleh bekerja secara terkotak-kotak, tidak boleh bekerja secara egois, ekosektoral. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya, maka ada 0 sampai 1/3. 1/3 sampai setengah masa pidana. Kalau dia sudah memasuki setengah masa pidana, maka prosesnya sebenarnya sama. Dibuat rencana pembinaannya, dasarnya adalah hasil evaluasi dan seterusnya. Ini nanti akan ketemu dengan saudara-saudara sekalian yang ada di lapas rutan. Nah, di bawah, kenapa di bawah itu ada balai pemasyarakatan? Karena memang semua program pembinaan yang ada di lapas, yang ada di rutan, itu seharusnya dievaluasi oleh Bapas, oleh PK Bapas melalui penelitian kemasyarakatan. Nah, penelitian kemasyarakatan itu terdiri dari 2 hal. Yang satu berkaitan dengan litmas, yang satu asesmen. Hasil asesmen digabungkan menjadi satu dalam bentuk litmas dengan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Baru kemudian masuk ke dalam tim pengamat pemasyarakatan. Ya,
Sampai di sini yang kesananya nanti sama. Begitu masuk 2/3 masuk asimilasi, kemudian PB, cuti menjelang bebas, kemudian pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang harus dilakukan ketika kita sekarang menjadi tenaga pengamanan? Nah, saya sering mendengar itu di bajunya saudara-saudara sekalian itu kan pangkatnya di mana-mana itu. Ada semapta, ada wing menembak, ada segala penerbang segala ada di situ. Padahal apa? Latihan kesemaptaan belum. Menembak belum. Apalagi pakai wing penerbang. Wah, luar biasa itu. Ya kan? Coba saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya tentu. Kalau itu tidak layak dipakai saudara, tidak pas, ya nggak usah dipakai. Pangkat-pangkat di situ itu kan tidak penting itu. Yang penting adalah bagaimana kita semua menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Oleh karena itu, kembali lagi ke sini tadi ya, sebentar. Kalau tadi berkaitan dengan proses pemasyarakatan, maka pada saat pertama kali masuk dia pada lapas maksimum security. Ada lagi lapas medium security. Ada lagi lapas minimum security. Tetapi karena kita belum bisa memilah-milah atau membagi-bagi tugas dan fungsi ke dalam sistem yang kita bangun, terpaksa maksimum, medium, minimum digabung menjadi satu. Nah, oke ya. Tetapi tolong ini harus mulai dipisah secara tertib. Nanti suatu saat nanti pasti itu tugas kita akan tercapai untuk kita semua. Dan sekarang ada juga lapas super maksimum security di Nusa Kambangan. Kebetulan saya kemarin sudah ke sana melihat bagaimana situasi di sana. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang berada di luar daerah bisa sama-sama ketemu dengan kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, kembali lagi ke masalah pengamanan. Ketika pertama kali masuk, maka dasar dari hasil penelitian kemasyarakatan dan asesmen itu akan merekomendasikan yang pertama ya terkait dengan risiko yang bersangkutan. Litbang itu akan menentukan tingkat risiko apa orang ini. Nah, kalau misalnya katakan risikonya minimal, ya ditaruhnya di minimal, jangan ditaruh di sepertiga masa pidana. Ketika dia tingkat risikonya adalah medium, tempatkan di lapas medium atau tempatkan blok di medium security. Tapi ketika hasil litmasnya menyampaikan bahwa itu adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan aspek risiko tadi, rekomendasinya adalah maksimum security, maka dia bisa ditempatkan di lapas maksimum security atau bahkan di super maksimum security. Nah, saya kira saudara-saudara sekalian cukup paham ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kita dengan benar. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa isu yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian terkait dengan tugas-tugas kita di P2U. Ini gambaran umum yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, P2U itu adalah area steril. P2U area steril. Ya. Ketika P2U itu area steril, maka semua orang tidak boleh di situ kecuali petugas. Oleh karena itu, pemeriksaan barang-barang dan lain sebagainya, pemeriksaan orang dan lain sebagainya tidak boleh ada di area P2U kecuali terpaksa. Kalau ada tempat atau ruangan lain yang memenuhi standar, maka penggeledahan, pemeriksaan barang itu tidak boleh dilaksanakan di ruang P2U atau ruang portir. Wah, itu di situ kan ada
P2-nya orang. Masing-masing ini untuk pemahaman saudara sendiri, sampaikan, Pak, apa artinya bahwa lingkungan portir itu harus steril area. Silahkan Bapak Ibu sekalian pikir, nanti tanyakan kepada kalapasnya dan tanyakan kepada teman-teman. Nah, apakah orang, barang, mobil, kendaraan bermotor, semua yang lewat portir harus diperiksa. Nah, praksinya di mana? Masuk ke dalam ruang portir, siapkan tempat di luar setelah itu untuk melakukan pemeriksaan. Beberapa kali kasus yang terjadi di Indonesia adalah kelalaian kita karena berada di tempat yang tidak semestinya. Karena kita sudah punya standar operasional prosedur, maka kita harus melakukan langkah yang sama. Ada pemeriksaan, ada penggeledahan, gitu ya. Kemudian tidak boleh ada sebenarnya di situ orang keluar masuk kecuali yang berkepentingan. Misalnya, kalau saudara-saudara sekalian dinasnya pagi sampai jam 1, maka seharusnya saudara-saudara sekalian sore hari, misalnya katakanlah mulai jam 2, jam 3 dan seterusnya sampai malam, saudara-saudara sekalian tidak boleh berada di dalam lapas kecuali atas perintah. Kenapa? Karena memang saudara hanya diperkenankan pada saat jam tugas. Ini penting saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa lingkungan lapas, lingkungan penjara, lingkungan correction di seluruh dunia aturannya sama. Ada standar minimum rule, the treatment of prisoner. Nah, ini penting supaya kita bisa semangat itu. Yang berikutnya, seharusnya teman-teman yang warga binaan tidak boleh ada di dalam steril area. Narapidana tidak boleh, tahanan tidak boleh, tamping tidak boleh, pemuka pun seharusnya tidak boleh berada di situ. Termasuk untuk kegiatan kebersihan. Ya, supaya ini Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu sekalian bisa memastikan bahwa inilah tugas-tugas yang kita lakukan. Misalnya, ada berkaitan dengan tugas pelaksanaan layanan kunjungan kita. Ketika orang pertama kali masuk ke dalam lapas, harus ada surat-surat yang sah. Ya, apakah itu tahanan, narapidana maupun pengunjung, harus ada surat yang sah. Yang tidak sah tidak boleh. Misalnya, kalau tahanan berarti ada surat yang menahan. Terpidana berarti harus ada surat bahwa dia dieksekusi oleh jaksa. Kalau tahanan narapidananya dari luar, terpidana dari luar dieksekusi oleh jaksa masuk situ, harus ada suratnya. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam buku register sesuai dengan proses pemeriksaannya. Kalau narapidana masuk ke dalam narapidana, tahanan masuk ke tahanan A1, A2, A3, A4, A5. Kalau narapidana ya ada pidana seumur hidup, ada pidana mati, pidana seumur hidup, B1, B2A, B2B, kemudian B3, kemudian ada lagi B3S atau sandra. Nah, ini saudara-saudara kan harus sudah mulai memastikan itu semua. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah itu maka tugas-tugas saudara adalah menjaga. Penjagaan itu prinsip dasarnya adalah menjaga jangan sampai terjadi pelarian. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan.
baik di atas pos maupun bawah pos, semua menjalankan tugas yang sama. Dan itu harus dijadwalkan berapa jam sekali. Ya, normalnya orang yang bisa melakukan tugas-tugas di penjagaan itu maksimal itu 2 jam atau katakanlah 1,5 jam. Nah, tergantung dari kekuatan dari tenaga pengamanan kita. Kalau bisa 1,5 jam, 1,5 jam. Kalau bisa 2 jam, 2 jam. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Lebih dari itu dia bawa handphone ke atas pos, di bawah bawa pos. Jadi tidak konsen lagi melakukan penjagaan. Oleh karena itu mengapa semua yang ada di lapas dan ada di rutan, pegawai maupun narapidana tidak boleh memegang handphone pada saat bertugas. Ini pegawainya. Narapidananya sama sebenarnya. Ya, harapan kita begitu. Aturannya begitu. Oleh karena itu mengapa ya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah kami akan melakukan tindakan tegas terhadap pegawai yang melanggar ini. Terhadap narapidana yang melanggar ini. Kalau saudara-saudara sekalian pernah ke Nusa Kambangan, maka begitu ketahuan, ditemukan, ada indikasi, berarti dilakukan pemeriksaan, kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kita. Nah, ini barangkali beberapa hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan sebenarnya tidak hanya menjaga narapidana lari atau terhindar dari gangguan keamanan, tetapi juga sekaligus tugas-tugas saudara ya seperti pengawalan, kemudian juga melakukan cek dan recheck terkait dengan situasi yang ada di dalam lapas. Kemudian yang paling penting dari itu semua yang harus dilakukan oleh saudara adalah bagaimana saudara-saudara sekalian atau kita semua memetakan resiko di tempatnya masing-masing. Petakan resikonya. Oleh karena itu ada yang namanya intelijen. Coba itu ada di satu tempat suaranya ramai sekali. Ya, coba supaya tidak terganggu. Yang lainnya dikasih peringatan. Akan keluar ruangan ya supaya tidak mengganggu teman-teman kita yang sedang mendengarkan kegiatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali yang dapat kami sampaikan kepada saudara sekalian. Mungkin ada pertanyaan ya atau mungkin ada perlu didiskusikan. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kiranya bisa memberikan respon terhadap apa yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Mungkin nanti kalau belum sekarang, mungkin nomor telepon saya Pak Kabadiklat mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman kita semua. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Nah, sebelum saya tutup, barangkali kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa tugas-tugas kita itu menyangkut risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pesan saya kepada saudara-saudara sekalian adalah berpikir dan bekerjalah secara sistemik. Saya ulang, Pak. Berpikir dan bekerja atau bertindak secara sistem. Kemudian bekerjalah bersama-sama dengan tim kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun Bapak Kakanwil. Sangat jelas, sangat gamblang, dan makin memperkuat dan memperteguh tentunya teman-teman para petugas pengamanan di Lapas Rutan pada 10 kantor wilayah yang pada kesempatan ini menjadi siswa pelatihan teknis di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Sekira berkenan izin Bapak
ada sesi tanya jawab sebentar, 1 atau 2 Bapak? Silakan Pak, silakan. Oke. Baik. Mungkin kepada para peserta, kepada para siswa, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, mungkin terkait dengan pelaksanaan TUSI pada masing-masing satker yang memang pada saat ini sedang mengikuti coach dan mentor untuk pelatihan pengamanan ini. Mungkin silakan saya buka satu sesi pertanyaan. Silakan sebutkan dari satker mana, memperkenalkan diri, kemudian pertanyaannya. Monggo, silakan. Izin Bapak, saya Afri Sasongko dari Lapas kelas 2A Yogyakarta, kantor wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Singkat, jelas ya pertanyaannya. Ya, mohon izin Bapak Kakanwil Jawa Tengah berkaitan dengan penempatan warga binaan dalam blok maksimum security, karena di UPT kami ada blok khusus untuk maksimum security. Dari beberapa WBB tersebut, dari hasil asesmen ternyata tidak sesuai, atau mungkin banyak WBB yang tidak terima dengan posisi penempatan dari Bapas. Itu untuk kedepannya bagaimana Bapak? Karena kami dari petugas jaga terkadang mendapat komplain dari warga binaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Mas Ari Sasongko. Pertanyaannya singkat, bahwa WBB tidak terima dengan hasil asesmen dari Bapas terkait dengan penempatannya pada di maksimum security. Siap, ya Pak. Izin Bapak Kakanwil berkenan langsung menanggapi. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita berada pada zaman di mana semua parameter dilakukan untuk menilai, untuk mengukur dengan cara objektif, dan ukurannya juga sudah ada. Jadi Mas Sasongko, ya, saya kira pertanyaan Anda cukup baik gitu ya. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa kalau komplain tentu ada sistem untuk menyampaikan komplain. Kalau keberatan, misalnya tadi Mas Sasongko dari mana tadi? Izin Bapak, dari Lapas Wirogunan Jakarta Bapak. Ya, dari Lapas Wirogunan Yogyakarta. Tidak apa-apa. Itu barangkali segera harus kita respon ya, dari Lapas Yogyakarta. Cara meresponnya bagaimana? Kita punya standar penilaian risiko. Mungkin Mas Sasongko belum paham itu. Tetapi karena ada saudara kita ahli yang menyangkut masalah tim penilai risiko, namanya ada asesmen risiko. Nah, apa yang harus dilakukan? Sampaikan kepada warga binaan bahwa ini dilakukan berdasarkan penilaian tingkat risiko terhadap perilaku saudara. Terhadap perilaku saudara yang disampaikan melalui pertanyaan dan analisis. Artinya apa? Pertama, mungkin warga binaan itu jujur, tetapi karena hasilnya seperti itu, mungkin komplain. Enggak apa-apa. Mengapa saya harus sampaikan kepada saudara sekalian bahwa ya, Mas yang dibuat oleh Bapas sekaligus sistem pembinaan pelanggar hukum yang ada di Indonesia itu berdasarkan penilaian yang bersifat progresif. Mirip dengan Amerika, mirip dengan Kanada, mirip dengan Inggris dan saudara-saudaranya. Gitu ya, sistem progresif artinya perilaku pertama buruk atau risikonya tinggi. Sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini loh penilaian saudara yang tidak baik itu ini.
yang menimbulkan Anda punya risiko tinggi itu adalah ini. Nah, jelas ya? Karena apa? Ke depan harus ada perubahan perilaku terhadap narapidana yang bersangkutan. Kalau perilakunya baik, besok berarti penilaiannya baik. Komplain boleh, tidak dilarang. Karena ini adalah bagian proses pembinaan yang kita lakukan. Ya. Jadi Mas Apri, saya kira itu yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Nah, setelah itu kan setelah litmas dan assessment itu diberikan kepada yang bersangkutan, kan itu masuk ke sidang TPP. Karena ini sifatnya ilmiah, analisisnya bersifat ilmiah, data yang disampaikan dari warga binaan atau dari masyarakatnya sana sama seperti itu, maka rekomendasinya harus dipercaya. Rekomendasinya harus dipercaya. Rekomendasi itu harus dilaksanakan. Kecuali yang membuat penelitian kemasyarakatan itu misalnya sedang gangguan jiwa misalnya. Ya, nah ini tidak boleh. Dan sekali lagi, teman-teman yang ada di lapas, jangan sampai terjadi mendelegasikan ya kewibawaan teman-teman kita yang dari Bapas. Ya, menurunkan derajat. Oh, itu berarti Bapas yang salah misalnya. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Oh, itu penelitiannya nggak benar itu. Nah, itu berarti saudara-saudara sekalian nggak boleh. Jangan lupa, teman-teman yang dari Bapas sekarang adalah menjadi pembimbing kemasyarakatan, pejabat fungsional penegak hukum di bidang pembimbing kemasyarakatan. Silakan Anda belajar terkait dengan analisis risiko, terkait dengan assessment, terkait dengan peta risiko yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Ini adalah terminologi inti dari proses pembinaan secara progresif. Misalnya, kalau sekolah naik kelas 1 SMP, ada di kelas 1 SMP. Setiap tahun ada evaluasi. Ya, kalau naik lulus perilakunya baik, berarti dia lulus. Kalau tidak, ya ditunda dulu. Nah, kira-kira begitu. Bahkan khusus untuk di anak-anak ini sifatnya lebih progresif lagi. Itu barangkali Pak Sasongko ya, si Apri, Pak Apri, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga memahami apa yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Saudara akan makin paham manakala memahami konteks besar berpikir secara holistik terkait dengan proses pembinaan pemasyarakatan yang kita laksanakan secara bersama-sama. Demikian barangkali, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil. Makasih Mas Afri. Saya buka lagi satu kali pertanyaan. Monggo barangkali dari timur, wilayah timur, NTT, NTB, silakan. Siapkan, matiin perangkat. Pak, suruh siapin. Silakan sebutkan namanya, dari satker mana, kantor wilayah mana. Baik, cukup. Baik, sekiranya cukup, Bapak Kakanwil. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, sebagian besar dari teman-teman ini kurang lebih 100-an orang, 100 lebih ya. 113 Bapak. 113 ini adalah generasi muda pemasyarakatan ke depan. Siap. Pemegang kedaulatan pemasyarakatan. Calon pimpinan pemasyarakatan masa depan. 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, saudara-saudara sekalian akan berada di tampuk kepemimpinan atau 20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kerjakan apa yang harus dikerjakan, pelajari semua aturan yang ada, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, baca semua informasi, ilmu yang berkaitan dengan tidak hanya pemasyarakatan,
tapi juga urusan politik, urusan keuangan, urusan hukum, urusan sosiologi, urusan politik, semua baca semua, kemudian bangun jejaring dengan teman-teman kita dari polisi, jaksa, ya, LSM, semua bangun semua. Nanti itu akan berguna satu saat, apakah besok atau lusa. Kenapa? Karena kita tidak bisa besar sendirian. Kita harus hebat, kita ini hebat karena ada di dalam sistem berpikir dan bertindak serba sistem. Yang membesarkan kita adalah teman-teman kita semua di dalam tim. Terlebihnya, marilah kita sama-sama kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat perlindungan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam kemasyarakatan. Matur nuwun. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil atas arahannya, tentunya dapat kami catat menjadi catatan kami dan tentu teman-teman peserta pelatihan yang nantinya juga akan diimplementasikan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing. Kami catat bagaimana proses bisnis menjadi sangat penting tentunya di dalam pelaksanaan tugas, kemudian pelaksanaan tugas pemasyarakatan bila dilihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tentu dari hulu ke hilir. Teman-teman ada di sana semuanya, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Matur nuwun Bapak. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Siap Bapak. Mohon doa semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Kakanwil untuk menerima laporan dulu Bapak, menerima laporan dari Ketua kelas. Baik. Silakan Pak Saifullah. Duduk, siap, gerak. Pengarahan telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih Pak Kabadiklat. Mohon izin kami langsung berangkat ke Jakarta. Mohon doanya, mudah-mudahan selamat dan sehat walafiat. Terima kasih. Sehat selalu Bapak ya, sukses Bapak. Amin. Alhamdulillah. Bapak.